Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili tim penilai ingin mengucapkan selamat kepada para pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah Yayasan Pendidikan Safiatul Amalia 2023. Ini adalah pertama kalinya LKTI diadakan di Yayasan Pendidikan Safiatul Amalia untuk para guru-guru. Dan dari submission yang kita terima, kita bisa melihat antusiasme yang cukup baik dari para guru yang ikut serta dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah pada kali ini. Secara keseluruhan, tim penilai menggunakan 5 parameter utama dalam menilai, yaitu originalitas dari tulisan, yang kedua adalah relevansi dari topik, apakah sesuai dengan tema yang dilombakan atau tidak, yang ketiga penggunaan bahasa, dan yang keempat adalah sistematika penulisan. Dari submission yang kita terima, kita dapat melihat kompetisi yang cukup baik, karena ada beberapa submission yang sangat baik, sehingga sebenarnya hasil penilaian para penilai terutama di 5 besar nilainya sangat tipis antara juara 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini menunjukkan bahwa kemampuan menulis guru-guru Yayasan Pendidikan Safiatul Amalia sudah cukup baik. Namun kita tidak bisa berhenti di sini. Ini adalah paradigma yang harus kita rubah. Kalau dulu mungkin kita sangat menganggap sekolah adalah hanya tempat belajar para siswa, tetapi sebenarnya sekolah juga tempat belajar para guru-guru. Ini adalah tempat guru-guru untuk juga berkembang, karena ilmu itu bersifat dinamis. Tidak hanya ilmu sosial, tetapi juga ilmu pasti. Sebagai contoh, 100 tahun yang lalu, dokter merekomendasikan pasien yang stres untuk merokok. Tetapi sekarang itu tidak dilakukan lagi. Contoh lainnya mungkin lebih baru adalah dulu ketika kita masih sekolah, Pluto dianggap sebagai planet, tetapi sekarang hanya dianggap sebagai dwarf planet. Dan ini yang menunjukkan bahwa ilmu itu dinamis, dan kita sebagai pengajar harus tetap update terhadap perkembangan terbaru ilmu pendidikan. Karena dengan keterbukaan informasi, ketersediaan sosial media, kalau kita tidak selalu mengupdate diri kita dapat kalah dengan para siswa-siswa kita. Dan ini juga untuk menunjukkan bahwa kegiatan belajar mengajar bukan satu arah. Kegiatan belajar mengajar adalah ketika tempat siswa mengajar dan juga guru juga bisa belajar. Di dalam setiap saya berada di dalam kelas dan mengajarkan, saya selalu mengencourage para siswa untuk berani bersifat kritis dan mengkritik saya ketika saya melakukan kesalahan. Dan ini mungkin sesuatu yang harus kita berani terapkan, karena sebenarnya orang yang pintar bukan adalah orang yang tahu segala hal, tetapi orang yang tahu hal-hal yang tidak diketahui dan mau belajar untuk menutupi kelemahannya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat kepada para pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.